Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa manusia diwajibkan berpuasa? Tujuannya apa? Dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Ternyata tujuan puasa, akhir dari puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Kenapa berpuasa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna wa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin balal amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu birahmanil hakimin. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla insana yaqul inna rabbika
رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إذا هدى أمرك مستغنى أرأيت إذا تولى لم يرى كلا إنما تنزيا تاني نزية كاذبة خاسية فليكن نسيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita semua panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita semua dapat berkumpul siang hari ini. Tidak lupa tentu selawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaat. Amin. Amin. Pada kesempatan untuk kali ini saya menyampaikan apa yang sudah saya baca, ya, yaitu tentang pemahaman untuk ilmu. Ya, dalam hal ini tingkat terbawah dalam ilmu itu adalah paham. Ini wilayahnya kejernihan logika berpikir dan kerendahan hati. Maka ilmu itu tidak membutuhkannya, malah menjadikannya kaya. Tingkat yang kedua terbawah adalah kurang paham. Orang yang kurang paham akan terus belajar sampai dia paham. Dia terus bertanya untuk mendapatkan simpul-simpul pemahaman yang benar. Naik setingkat lagi yaitu mereka yang salah paham. Salah paham itu biasanya karena emosi dikedepankan, sehingga dia tidak sempat berpikir jernih, dan ketika mereka akhirnya paham, mereka biasanya meminta maaf atas kesalahpahamannya. Jika tidak, dia akan naik ke tingkat yang paling tinggi, yaitu gagal paham. Ya. Gagal paham itu biasanya lebih karena kesombongan, karena merasa berilmu, dia sudah tidak mau lagi menerima ilmu dari orang lain, tidak mau lagi menerima masukan, nasihat dari siapapun, atau pilih-pilih menerima nasihat dari yang dia suka. Bukan ilmu yang disampaikan, tapi siapa yang menyampaikan. Tertutup hatinya, tertutup akal pikirannya, tertutup pendengarannya, dan tertutup logikanya. Dia selalu merasa cukup dengan pendapatnya sendiri. Dia tetap dengan dirinya dan bangga dengan gagal pahamnya. Nah, di sini kenapa gagal paham itu menjadi yang paling tinggi, sedangkan paham menjadi yang paling rendah? Karena orang semakin paham akan semakin menunduk dan merendah, menjadi bijaksana karena akhirnya dia tahu bahwa sebenarnya banyak sekali ilmu yang belum dia ketahui. Dia merasa seakan-akan dia tidak tahu apa-apa.
Dia terus menerima ilmu dari manapun itu. Dia tidak melihat siapa yang bicara, tapi dia melihat apa yang disampaikan, sehingga dia paham. Ilmu seperti air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Semakin rendah dirinya, semakin tercurah ilmu padanya. Sedangkan gagal paham itu, saya ibaratkan dia seperti balon gas yang berada di atas awan, terbang tinggi dengan kesombongannya, memandang rendah ilmu lainnya dan tidak paham dengannya. Masalahnya dia tidak mempunyai pijakan karena di atas awan. Dia tidak punya pijakan yang kuat sehingga mudah ditiup angin tanpa mampu menolak. Sering berubah arah tanpa kejelasan yang pasti. Akhirnya dia terbawa kemana-mana sampai terlupa jalan pulang. Dia tersesat dengan pemahamannya dan lambat laun dia akan dibinasakan dengan kesombongan. Dia akan mengakui kegagalannya dengan penyesalan yang amat dalam. Jadi yang perlu diingat, akal akan berfungsi dengan benar jika hatimu merendah. Ketika hatimu meninggi, ilmu jugalah yang akan membutakan si pemilik akal. Disitulah kuncinya. Marilah teman-teman di bulan puasa ini kita mulai selalu merendahkan hati dalam belajar dan bekerja. Sekian untuk dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.